Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah hadir pada siang hari ini, baik yang hadir di lantai 3 perpustakaan UIN ataupun yang sudah bergabung di channel Instagram perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nih. Senang sekali kita berkumpul di sini. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi cukup bermakna nih. Hari ini kita akan melakukan bedah buku dengan judul buku Menjaga Hati, Menjaga Makna. Tentunya bersama penulis yang luar biasa, Bapak Dr. Rama Kertamukti SSOS MSN. Boleh beri aplaus dulu? Oke. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Beliau ini merupakan dosen di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di Fakultas Visum ya Bapak? Ya. Bukan hanya sebagai akademisi yang paling menarik, tetapi beliau ini merupakan sosok yang gemar bercerita melalui karyanya. Pada karya kali ini, buku dengan judul Menjaga Hati, Menjaga Makna, ini kalau saya baca sekilas itu bercerita tentang bagaimana kita itu memahami tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga ruang lingkup sosial. Seperti itu. Nah, tanpa menghabiskan banyak waktu, saya Lucia Ega Andriana selaku moderator pada diskusi siang hari ini. Mari kita buka diskusi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selamat datang kepada para mahasiswa. Wah, ramai sekali di sini. Selamat bergabung pada acara bedah buku kita pada siang hari ini. Baik, Pak Rama sudah siap? Siap, Mbak. Oke. Baik, buku ini kan baru launching ya Bapak? Iya. Nah, tetapi di internet itu saya sudah melihat beberapa ulasan pembaca nih yang sangat menarik gitu. Nah, salah satunya saya tuh membaca ulasan bahwa disebutkan ini buku tuh kejutan yang menyegarkan. Bagaimana sih sebenarnya cerita asal mula Pak Rama bisa menulis buku ini dan apa yang bisa dijadikan tendensi bahwa buku ini itu menarik untuk para pembaca, utamanya para mahasiswa-mahasiswi kita nih Pak. Silakan. Iya, Mbak Lucy. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan ilmu dan pemahaman kita. Amin. Gini Mbak Lucy, jadi memang ada beberapa pembaca ya karena kebetulan ini memang ada digital dan juga bisa dipesan di bukan promosi ya, memang bisa dipesan ya di penerbit ya. Buku ini kenapa menjadi sesuatu yang baru? Karena gini, kebetulan saya sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga ya, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi yang di situ fakultas yang berbasis humaniora ya, sosial humaniora yang katanya jauh dari STEM, tapi insya Allah dekat dengan Allah ya kan. Bagaimana saya berpikir mahasiswa hari ini yang betul-betul jauh dari membaca ya, karena padahal membaca adalah bagian dari filosofi manusia. Ya, untuk membaca kan kita tahu sendiri ya bagaimana dalil Quran pertama turun. Jadi bagaimana membaca itu harus menjadi suatu giroh ya kepada mahasiswa saya. Karena seringkali hari ini saya sebagai dosen aja harus bertarung itu dengan AI ya kan, bertarung dengan ChatGPT ya, bagian daripada AI sendiri. Bagaimana mahasiswa itu harus senang membaca. Berarti kalau dalam bahasa saya, karena kebetulan saya orang komunikasi dan background saya itu memang dalam dunia data analisis dan komunikasi pemasaran, saya harus tahu dulu insight mahasiswa hari ini seperti apa. Taunya insight mahasiswa hari ini itu ya mereka senang membaca, homo narasi, jadi manusia sedang itu bercerita.
bahwa ini teori lagi nih ya, teori komunikasi, ada yang namanya Walter Fisher itu ya, narasi paradigm itu, bahwa manusia itu memang diciptakan untuk bercerita di media sosial, bercerita di manapun gitu ya. Saya masih ingat betul, ini hanya sekedar keluar ya, saya ingat betul zaman saya, mungkin ibu-ibu di sini ya, para pustakawan masih ingat betul ya, zaman dulu itu seneng betul menuliskan ceritanya di jurnal ya, di buku harian lah ya, buku apa sih namanya? Iya, ya. Diary. Diary yang harus warnanya harus sesuai dengan kesukaan, bahkan ada kuncinya ya, bahkan itu ketika nulis itu disembunyikan itu, di mana dibantah lah, di mana sampai orang tuh nggak tahu, bahkan orang tuanya buka aja itu menjadi sesuatu yang privacy, bisa marah itu. Ya, saya ingat betul itu kakak saya. Hari ini enggak. Hari ini tuh anak-anak Gen Z itu malah menceritakan dirinya. Ya, cerita dirinya ketika pacaran lah, ketika gimana, gua menceritakan. Menurut saya kok ada yang aneh ya pola berpikir hari ini ya. Dulu saya sebagai mahasiswa itu menyembunyikan apapun gitu ya, yang ada dalam diri saya. Bahkan misalkan saya nggak masuk kuliah aja ya, itu saya takut loh ketemu dosen. Kalau hari ini nggak masuk kuliah, ketemu dosennya santai, ditanya sama dosennya, ya kenapa nggak masuk? Ya Pak, cuma gitu aja gitu, santai gitu ya. Bahkan misalkan pacaran pun gitu ya, ketemu sama dosennya itu santai-santai aja. Zaman saya dulu waktu kuliah nggak berani tuh, ketemu dosennya itu langsung melipat gitu ya, melipir kemana-mana. Nah, dari situ saya berpikir bahwa hari ini tuh memang mahasiswa hari ini tuh harus berdekat dengan cerita. Padahal textbook yang ada, buku-buku tentang teori segala macam, kebetulan saya ngajar teori komunikasi ya. Oh, oke. Itu semua berbasis pada textbook, berbasis pada sesuatu yang formal. Ya, bagaimana paradigmanya, bagaimana kalau dalam bahasa filsafat ilmu ada ontologi, ada namanya aksiologis gitu-gitu kan. Itu saya yakin nggak akan pernah dibaca oleh mahasiswa. Nah, akhirnya saya berpikir gimana ya caranya membuat teori itu jadi menarik. Nah, kebetulan saya punya bukan kemampuan sih ya, punya keisengan gitu ya, senang menulis. Dan itu berhenti menulis, maksudnya menulis sesuatu yang non fiksi ya. Yeah. Itu saya pernah menulis, bukunya judulnya adalah Aku Mencintaimu Dengan Sederhana Melalui Bismillah. Itu saya pernah bikin novel itu. Ya, karena kan bagi saya kalau orang akan menjadi baik itu cukup dengan kata-kata Bismillah aja itu udah baik gitu. Kalian mau melakukan apapun aja dengan kata-kata Bismillah itu udah takut, karena apapun yang kamu lakukan dengan nama Allah, mencuri dengan nama Allah itu kan kayaknya sesuatu yang cheating banget gitu ya, nggak enak gitu ya. Nah akhirnya saya pengen tuh bagaimana saya harus membuat novel, tetapi novel itu juga bercerita tentang teori. Jadi kayak misalkan ini ya, saya sedang ngobrol nih sama Mbak Lucia ya, jadi ngobrol. Ini sebenarnya kan ada teori-teori yang banyak ya, yang bermunculan. Dan itu saya sampaikan. Jadi Jadi saya ingin membuat suatu novel. Nah, novel itu dekat dengan mahasiswa. Kebetulan novelnya ini ya, judulnya Menjaga Hati Menjaga Makna. Ini bicara tentang Nadira dan Aska ini bicara tentang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, seorang aktivis yang sedang mengaktualisasikan dirinya. Di situ ada ya, kalau aktivis kan ada konflik, ada segala macam. Nah, tetapi di situ bermainlah teori-teori. Jadi ketika mereka membaca, ada konflik nih, di belakangnya itu ada keterangan teori apa sebenarnya yang terlibat di sana. Jadi spill aja ya, misalkan misalkan maaf ini nggak kedengeran ya. Misalkan saya bicara tentang dialog hati sebelum kuliah, ya, dialog hati sebelum kuliah. Jadi bagaimana seorang mahasiswi gitu ketika mau berangkat kuliah gitu, dia akan itu kan mungkin berangkat kuliah, saya yakin para mahasiswa di sini ketika berangkat kuliah itu ada sesuatu momen yang sangat individual banget kan, ya, untuk yang perempuan loh ya khususnya, karena kan nggak mungkin mahasiswa itu berangkat kuliah itu cukup dengan 10 menit itu saya nggak yakin, ya, pasti dibutuhkan waktu yang panjang tuh, ada ritual-ritual tertentu, 20 menit, 30 menit. Nah di situ Nadia itu
nyetel musik itu sambil dandan tuh nyetel musik, misalkan lagu Penjaga Hati ya dari Nadiba Salamah segala macam. Artinya ada pengungkapan, ada interaksi simbolis ketika dia menceritakan dirinya dengan lagu itu. Nah, tapi saya nggak ceritakan dulu, tapi saya cerita bagaimana lagu itu membuat dia menetes air mata, bahwa ketika dia nyetel lagu Penjaga Hati, dia memori dia ketika kemarin dia sebagai seorang perempuan dilecehkan, dalam arti kan dilecehkan secara intelektual ya. Jadi kata-katanya dia itu nggak pernah didengar ketika dia di organisasi gitu loh. Karena kan kita tahu ya budaya patriarki itu sangat luar biasa. Dan itu saya ceritakan di cerita ini. Tetapi ketika di terakhir itu saya ngomongin bagaimana ada ini ya, komunikasi apa yang terlibat. Misalkan tadi ya saya bicara tentang relasional dialektika. Jadi bagaimana sesuatu fenomena itu adalah suatu relasi dialektika kehidupan kita. Jadi cerita tuh. Jadi di situ jadi bagaimana ketika mereka baca, terus di sini saya ngomongin juga bahwa hubungan Nadira dan Aska sebagai teman, ada tarik ulur, ada kedekatan, bagaimana teori menjaga hubungan tanpa kehilangan diri adalah bagian daripada teori ini, bla 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 gitu. Jadi semua segmen cerita itu saya hubungkan dengan teori. Tetapi saya juga akan menjaga kedalaman ilmu itu. Di belakangnya itu ada pembahasan teori yang lengkap. Jadi bagi saya ini adalah metode yang belum pernah dilakukan oleh, maaf ya, setahu saya belum pernah dilakukan oleh para penulis akademisi manapun. Bagaimana membuat suatu novel itu menjadi sebuah narasi teori, tetapi tanpa membosankan. Nah, saya mendekatkan dengan itu, insight saya bahwa mahasiswa tuh seneng itu, dan itu memang iya, ya mahasiswa tuh Pak enak banget ya Pak bacanya, ya iya saya bilang itu ya bikinnya juga agak susah juga gitu kan, agak mikir-mikir juga gimana caranya. Tapi ini baru percobaan bagi saya. Kalau ini berhasil, insya Allah mungkin nanti ada narasi-narasi novel tentang teori komunikasi yang akan saya buat. Jadi gitu Mbak ceritanya di awal. Oh begitu, oke. Ini kayaknya kebanyakan Gen Z ya di sini penontonnya. Kalau dari wajahnya sih iya, kecuali yang sebelah kanan saya. Oh ini gitu. Milenial ini kayaknya nih. Nah, para penonton dan hadirin yang berbahagia, ini menarik nih, karena buku ini tuh dikemas dengan ringan tapi tanpa menghilangkan konteks ataupun teori-teori komunikasi yang ingin disampaikan melalui buku ini, begitu ya Bapak? Iya. Nah, selain itu buku ini tuh juga latar belakang dalam cerita itu juga mengangkat keseharian ya Bapak. Salah satunya itu latar belakang sederhana seperti lorong fakultas, kebiasaan mahasiswa sebelum berangkat kuliah, sampai rapat kampus, Google Meet, bagaimana ruang-ruang ini tuh disajikan untuk mengantarkan makna dalam interaksi kita sehari-hari. Dimana mahasiswa ini kan kayaknya Gen Z ini ada yang tipikalnya introvert dan ekstrovert Bapak. Ada yang menggunakan sosial media itu sebagai oversharing, tapi ada juga yang introvert ini tidak mudah menyampaikan itu. Nah, dalam buku Bapak ini sekilas saya baca itu latar belakangnya membahas tentang mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa diceritakan tuh Pak, sisi interaksi sehari-hari yang bisa diambil nih, misal para mahasiswa ini nantinya membaca buku Bapak. Kebetulan sekali saya kan wakil dekan bidang 3 ya, kemahasiswaan. Jadi saya tahu betul mahasiswa itu seperti apa ya. Ada yang menarik di sini tentang Google Meet. Saya itu termasuk dosen yang nggak mau melakukan perkuliahan daring. Mau zamannya Covid pun saya nggak mau daring. Kenapa? Ini teman-teman mahasiswa di sini yang Gen Z itu, saya kalau misalkan di daring itu, kalau saya ngajar mau menggunakan Zoom meeting, mau pakai Google Meet, itu saya seperti ngobrol di tembok ratapan. Saya ngomong sendirian dan lainnya tuh gelap semua. Ya. Dan kerennya ketika saya mau mulai perkuliahan itu terbuka semua tuh ya, terbuka. Baru 5 menit pertama itu langsung, maaf Pak, soundnya terganggu, maaf Pak,
kota saya terbatas, maaf Pak, langsung mulai muncul hitam semua. Terus saya ngomong sendirian tuh, kayak di tembok ratapan kan. Dan itu akan bunyi, itu ketika mau akhir, terima kasih Pak, terima kasih, itu ngomong semua itu. Bagi saya hari ini bahwa ada teorinya di computer mediated communication bahwa ketika komunikasi kita dimediasi dengan komputer, itu ada sesuatu yang namanya human itu hilang. Dan saya yakin 99% ketika saya kuliah ngobrol bercakap dengan Zoom atau mungkin dengan Google Meet yang dimatikan oleh mahasiswa, saya yakin mahasiswanya itu nggak tahu kemana, ya kan? Ada yang tidur lah, ada yang apalah gitu segala macam gitu ya. Jadi mereka udah tahu tuh, karena apa? Ada ritmis ya, ada ritme. Mereka tahu dosen itu nanti ingin memberikan pertanyaan ke detik keberapa, itu udah tahu tuh ritmisnya itu. Jadi mereka itu akan perhatian ke situ. Kira-kira 10 menit lagi saya ke situ, karena apa? Dosen ini akan begitu. Jadi mereka udah tahu pola. Jadi itu yang menarik bagi saya, dan kebetulan karena saya ngajar tentang strategi data ya, bagaimana saya membaca hari ini, membaca data perilaku manusia itu seperti apa. Bahwa anak-anak Gen Z itu punya jam biologis bagi mereka mendengarkan apa segala macam. Nah kuncinya kalau saya sih sendiri gini, ketika komunikasi itu adalah ujungnya adalah objektifnya, tujuannya. Kalau tujuannya itu berhasil, proses akan selalu berhasil. Tetapi kalau tujuannya hanya menyampaikan, buat apa saya harus komunikasi? Ya saya nggak mau berkomunikasi dengan seseorang yang itu nggak memperhatikan saya. Karena kebetulan kita anak UIN ya, Al-Azhar ya, demi masa. Orang yang sangat keren adalah orang yang memperhatikan waktu kan. Ngapain saya harus menghabiskan waktu dengan orang yang tidak pernah memperhatikan saya, ya kan? Jadi teman-teman ini Gen Z ya, jangan pernah menyanyiakan waktumu hanya menunggu orang yang memang sama sekali tidak memperhatikanmu. Ya. Jadi ya kalau memang memperhatikan, saya senang gitu. Jadi artinya ketika waktu zamannya daring, saya nggak pernah pakai itu Mbak. Saya pakai podcast. Kalau pakai podcast, pertama dia kilobyte-nya ringan. Iya, dan kapanpun mereka mendengarkan. Mau mau ke kamar mandi, mau segala macam, suara itu kan bisa di mana aja. Iya, betul. Nah, jadi artinya saya bikin podcast itu. Saya bikin podcast tentang materi-materi apa, dan saya inginkan podcast itu pas ujian, misalkan ujian itu saya ngobrol satu-satu. Kamu dengerin podcast ini enggak? Saya yakin mereka akan lebih memperhatikan itu dibandingkan Google Meet. Artinya bagi anak-anak Gen Z seringkali melupakan tujuan akhir, bahwa tujuan akhir itu penting. Ya, kalau dalam bahasa kita kan wal akhiratu khairul laka minal ula ya. Akhir itu penting. Jadi kalau teman-teman di sini saya bikin buku ini pun kalau misalkan ini akhirnya nggak bermanfaat, saya nggak mau. Tetapi ketika saya lihat, saya test case buku ini bermanfaat ya. Kebetulan saya ngajar juga di S2 Mbak, di media dan komunikasi. Anak-anak S2 tuh seneng Pak. Iya Pak, saya tuh lebih hafal dengan teori-teori ini karena apa? Semua kejadian. Bahkan ujian saya, kemarin ujian tengah semester saya, kan kebetulan kita kurikulumnya OB ya, nggak ada ujian tengah semester. Saya suruh mereka itu membuat cerita. Saya suruh dalam 2 jam mereka suruh mengeksplor kampus ya, kebetulan di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora mengeksplor, dan kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat, dan kemudian mereka menghubungkan dengan teori yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka mengulang seperti apa yang saya buat. Dan itu akhirnya malah lebih keren, karena apa? Apply it langsung. Jadi mereka mengaplikasinya dalam kehidupan. Jadi ketika mereka cerita, ya Pak, kayaknya hubungannya sama ini ya Pak, teori ini sama ini. Jadi itu lebih enak bagi saya. Saya nggak perlu kerja keras untuk menghafalkan gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya Mbak. Oh gitu. Oke. Menarik nih teman-teman. Tapi yang bikin saya bertanya-tanya dari kemarin saat tahu judulnya ya, kenapa memilih judul yang kayak ini ya teman-teman, kayak melankolis gitu ya. Dari judulnya tuh menjaga hati, menjaga makna. Tapi begitu saya lihat ulasannya, isinya teori komunikasi gitu. Yeah. Kok kayaknya agak surprise gitu. Kenapa tuh Pak milih judulnya supaya menarik banget gitu ya Pak ya? Iya. Pertama memang kebetulan saya pernah juga jadi praktisi di jurnalistik ya. Saya pernah jadi wartawan di kantor berita nasional kita.
Nah, pertama adalah kita harus membangun yang namanya smash ya. Jadi kalau ingin buku itu, jadi gini, ada pertanyaan sederhana waktu itu saya belajar ya. Buku yang paling bagus itu buku yang kayak gimana sih? Apakah buku itu harus relevan dengan kehidupan kita, atau mungkin buku itu harus ilmiah, atau buku itu harus apa? Taunya jawabannya sederhana. Buku yang bagus itu adalah buku yang dibaca. Betul. Ya. Kalau buku itu nggak dibaca, itu nggak bagus itu. Makanya kalau Quran nggak pernah dibaca oleh kalian, itu nggak bagus tuh kalau di rumah ya, di kos-kosan. Artinya buku itu harus dibaca. Nah, untuk membuat suatu itu harus dibaca ya, kita harus punya smashing yang bagus itu ya, punch yang bagus. Jadi kenapa saya harus menjaga hati? Kebetulan tokoh di sini adalah dua orang yang memang mereka saling menjaga hati. Walaupun dua orang ini bestian, Aska sama Nadira, yang satu sangat feminim banget, yang satu sangat maskulin, cewek tapi maskulin gitu ya. Tapi mereka saling menjaga hati. Bagaimanapun pernah saya punya kejadian, maksudnya kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Pertemanan yang terlalu dekat itu kan bermasalah sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada orang yang bestie itu harus tahu sama tahu tuh nggak bisa. Selalu harus ada dirahasiakan. Nah, itu dalam bahasa teori komunikasi kan ada namanya ascendant teori ya. Jadi kita harus tetap menjaga supaya apa? Ada wilayah yang disebut wilayah pribadi. Ya, itu harus dijaga betul kita. Nah, di sini menjaga hati itu seperti itu. Dan memberi makna artinya adalah bahwa saya dengan diri saya, kamu dengan diri kamu, kita saling menjaga hati tuh. Kita beda. Tetapi kita tetap punya kesamaan, yaitu saling sama-sama yang saling maju. Di situ ceritanya di menjaga hati itu. Karena hati itu kan bahaya ya, teman-teman. Hati kalau ketemu dengan hati kan jadinya apa? Hati-hati kan? Hati-hati. Nah, iya. Bahayanya kan di situ ya. Makanya kalau hati sendirian itu aman ya, cuma hati doang. Tapi kalau udah hati ketemu hati itu dia hati-hati. Artinya hati-hati itu kan menjaga ya. Jawaro ya, menjaga makna itu ya. Jadi gitu Mbak sebenarnya. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau hati ketemu hati, hati-hati menjaga hati gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, di sini tuh Bapak juga ada salah satu alur cerita itu tuh yang bahas tentang multitafsir status dosen. Nah, ini tuh beberapa waktu yang lalu itu sempat ada kejadian viral tuh Pak. Gimana fenomena ini membahas tentang Gen Z yang serba salah dalam menghadapi dosennya, contoh dosen pembimbing, dosen PPL, KKN gitu. Cara berkomunikasi mereka itu terlalu lugas. Nah, adakah pesan yang ingin disampaikan dalam alur cerita ini? Karena berkaitan dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi, Pak. Ada mahasiswa yang merasa karena dosennya itu terlalu ribet. Tapi di sisi lain, dosen juga mengharapkan mahasiswa supaya lebih punya unggah-ungguh dalam menghubungi dosen. Nah, kebetulan nih ada kaitannya nih Pak di dalam alur cerita. Apa yang ingin disampaikan terkait fenomena itu? Iya Mbak Aulia. Jadi ini menarik lagi ya. Mungkin jadi pembelajaran di buku ini ada salah satu pembelajaran adalah ketika kita menggunakan medsos, ada suatu quote yang sampai sekarang masih saya jaga. Yaitu semakin kita mengetahui banyak informasi, semakin kita juga bermasalah. Ya, jadi kalau semakin kita banyak informasi itu bukan semakin baik loh. Semakin kepo, semakin bermasalah. Makanya kalau misalkan saya ketemu sama teman gitu ya, terus aku punya cerita deh, kamu mau dengerin nggak? Saya biasanya jawabannya saya apa? Wah maaf ya, nggak bisa dengerin aku. Bukan saya jahat, karena ketika ada teman yang ingin menyampaikan ceritanya dia, itu kan sebenarnya mereka pengen punya masalah yang mau di-share ya Mbak ya. Ketika itu di-share ke kita, apalagi ada kata-kata ini rahasia lo ya, itu lebih berat lagi tuh. Karena apa? Ketika dia sudah menyampaikan rahasia itu ke kita, dia plong. Kitanya menahan beban. Karena apa ini rahasia? Dan padahal tadi saya bilang sama Fisher, manusia itu makhluk bernarasi. Homo narration. Jadi nggak bisa kita ngomong. Paling nggak nanti akhirnya kita ngomong sama ibu kita ya. Bu, teman saya gini-gini. Kamu ngobrol sama penguasa dunia loh. Ya, ibumu tuh kan penguasa dunia. Itu bisa disampaikan kemana-mana tuh, ibumu tuh. Artinya apa? Berat ya untuk menyampaikan sesuatu informasi itu. Nah, dari sini adalah kita tahu bahwa ketika kita semakin banyak melempar informasi ke audiens, misalkan kita update status segala macam, kita kan nggak kenal teman-teman kita. Makanya
maaf sungguh maaf ya, misalkan kayak media sosial saya gitu ya, saya private itu kan fungsinya bukan apa-apa, saya menjaga supaya kalian itu tidak terkena fitnah. Jadi kalau saya nyebar status, yang tahu adalah orang-orang yang sekitar saya tahu saya. Tapi kalau yang nggak tahu saya kan mereka punya multitafsir dan hak mereka juga. Kalau zaman saya kuliah gini ya, ketika saya mencintai seseorang, apakah saya salah mencintai orang itu? Kan nggak salah. Betul. Tetapi orang itu juga punya hak untuk apa? Menolak kan? Salah nggak dia nolak? Ya nggak salah juga. Artinya kan bahwa dalam kehidupan ini kita sebagai manusia kan otonom, Mbak. Jadi kita bisa melempar informasi, kita bisa memaknai. Kalau dalam bahasanya Stuart Hall itu namanya ada encoding decoding ya. Kita melempar dan kita mendekode ya, mengurai makna itu seperti apa. Jadi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa memfilter apa yang kita sampaikan di media sosial ya, di internet, di dunia digital. Dan itu seringkali maaf, dosen itu seringkali seperti itu. Ya, saya mengkritisi dosen juga di sini. Dosen itu seringkali di WhatsApp kayak cerita, maaf saya sakit perut, nggak bisa datang hari ini. Emang mahasiswa peduli? Saya tanya. Apakah kalian terus bawa buah ke tempatnya dosennya? Kan malah dipercakapin. Ini dosen kok sakit-sakitan mulu sih? Kan tugasnya kuliah. Artinya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu baik. Dalam konsep jurnalistik ada the bad news is the good news kan ya, bahwa sesuatu yang baik itu sesuatu yang buruk bagi audiens, tapi is the good news is the bad news. Sesuatu yang keren, berita keren adalah sesuatu yang buruk. Artinya jarang banget orang itu, maaf ya, jarang banget orang itu senang dengan kebahagiaan orang lain. Itu konsep manusia tuh, makanya turunlah namanya agama kan, supaya kita menjaga hati kita, menjaga makna itu. Tetapi kenyataannya sebenarnya adalah makanya kalau teman-teman kalau misalkan di konsep media sosial kan ada namanya penyakit ain gitu ya. Jangan sering-sering melempar kebahagiaan ke orang lain, karena apa? Ada orang lain iri. Nah, itu jadi Mbak, kalau misalkan kita melempar ke informasi apapun melalui media sosial, itu harus kita urai juga. Apakah saya bilang tadi ujungnya apakah itu bermanfaat nggak untuk saya? Misalkan saya contoh, saya biasanya yang saya lempar ke audiens itu ke mahasiswa, ke WA ataupun segala macam, misalkan jadwal kuliah saya, supaya kan datang kan ya, itu wajar kan. Terus apapun itu, saya nggak pernah misalkan menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu sangat pribadi, itu nggak pernah. Karena apa? Hak mereka ketika menyalahkan saya, dan saya nggak boleh protes dong. Karena apa? Ketika saya sudah menyampaikan itu di media sosial, berarti kan secara sosial juga mereka boleh memberikan feedbacknya kan. Iya, betul. Naif banget kalau misalkan saya marah-marah, yang bikin perkara kamu, yang ribut kamu gitu ya, kan lucu misalnya saya. Nah, makanya di sini pun dibahas itu ya, tentang itu. Jadi bagaimana seorang dekan itu menulis sesuatu terus kita ribut gitu loh, dekannya begini-begini, padahal dekannya nggak ngapa-ngapain ya. Jadi baca. Harus baca, kayaknya Gen Z harus baca, karena di dalam novel ini itu bahasanya cukup ringan, terus dia tuh memberikan insight ke kita bagaimana cara kita itu bersikap dalam kejadian-kejadian sehari-hari. Contoh kayak yang diceritakan, ada latar belakang ketika rapat mahasiswa, betul ya Bapak? Ada cerita bagaimana mahasiswa ketika menghadapi dalam cerita tadi dekannya itu meng-share sesuatu dan itu multitafsir. Termasuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan bestie kita, teman-teman sebaya kita, dan kehidupan sosial lainnya di dalam kampus ya Pak, utamanya banyak latar belakang yang di dalam kampus, begitu. Terakhir nih Pak, ini tuh salah satu poin penting dalam buku Bapak, yaitu membahas tentang CMM. Ya, bisa dijelaskan secara sederhana Pak terkait itu? Jadi artinya gini, kenapa sih ketika diri manusia itu kan sebenarnya gini, ada pikiran, ada perasaan, dan ada yang namanya juga simbol-simbol yang disampaikan. Nah, ketika kita bicara tentang CMM, kita akan bicara tentang bagaimana kita memediasi, mengorganisasi semua percakapan yang harus kita sampaikan. Ya, contohnya misalkan saya seringkali misalkan ke mahasiswa, ya sebenarnya kritik saya ya ke mahasiswa, misalkan contoh kritik baik ya, nggak kritik saya. Misalkan gini,
ketika kita pakai hijab, pakai kerudung, pakai segala macam, itu fungsinya untuk apa sih? Saya bilang itu. Itu kan simbol bagaimana perempuan itu dijaga apa namanya, harkat kemuliaannya ya. Tetapi ketika kamu pakai berjilbab terus kamu pakai aneh-aneh gitu ya, maksud aneh-aneh itu kan teman-teman tahu sendiri ya. Terus bedanya sama dengan yang tidak pakai jilbab apa? Padahal kita tahu sendiri, saya bilang ke mahasiswa, kamu tahu surga nggak? Nggak tahu, karena abstrak kan sifatnya ya. Iya betul. Kalau kita tahu surga berarti kita udah mati kan? Kita tahu neraka nggak? Nggak. Artinya kan hak untuk kita masuk ke surga dan kita masuk ke neraka itu haknya Allah. Jadi kita nggak tahu tuh siapa yang misalkan teman-teman yang di sini misalkan yang nggak pakai kerudung itu dia masuk neraka pakai surga, itu kan kita nggak tahu. Tetapi yang kita ketahui adalah nalar nurani kita. Bagaimana simbol itu membuat orang teraniaya atau membuat orang jadi terhina segala macam. Nurani kita tuh tahu kok. Jadi ada organisasi dalam kehidupan kita itu mengatakan itu. Ya. Jadi kalau saya lihat misalkan contoh, maaf ya, misalkan saya minggu-minggu ini sering banget nonton maraton. Ya. Di situ bahasanya tuh toksik banget tuh. Memang mereka baik-baik keren, tetapi kita lihat psikologis mereka goyang semua loh itu. Iya. Ya, kasihan saya ngelihatnya itu. Mereka goyang semua. Jadi mereka mengungkapkannya simbolisnya tadi memediasi hati, saya bilang tadi pikiran, simbolisnya mereka itu dengan cara ya itu tadi mereka ngomong kasar. Artinya sebenarnya secara nalar organisasi dirinya sendiri mereka nggak bisa. Dan simbol-simbolnya dengan cara mengungkapkannya dengan kata-kata toksik. Kalau dalam bahasa ungkapan orang Amerika itu kan ada yang namanya what you eat it what you say. Yeah. Yaitu what you see it what you say. Jadi apapun yang kamu makan, apa yang kamu lihat itu ya apa itu yang akan kamu ungkapkan. Ya artinya sebenarnya kalau ketika saya nonton maraton karena seorang komunikasi ya, kasihan betul ya ketika mereka memanage mengorganisasikan dirinya ya. Sehingga ketika mereka mengencode informasi ke masyarakat, sebenarnya yang sakit itu mereka. Kita kan enggak. Kenapa kita enggak? Karena kita punya kuasa untuk mematikan. Iya. Kalau mereka enggak punya, karena mereka sudah kena kontrak. Kalau misalnya sekarang maraton berapa ya, saya nggak tahu. Cuma saya ngeliat baru ini. Itu harus selesai sampai Juni ya. Coba bayangkan. Mereka mengorganisasi, menginteraksi simbolik mereka itu dengan tipuan-tipuannya itu selama 1 bulan lebih loh. Mereka mau nutupi diri mereka. Kira-kira teman-teman seperti itu mau nggak? Stres ya? Ya, mau bener? Dapat uang? Ya mau gak, itu pilihannya. Kalau saya nggak mau. Ya, karena apa? Karena simbolis kita yang udah kita lempar ke masyarakat seperti apa? Ingat, yang punya aktor sana adalah Arab, yang lainnya adalah hanya aktor yang dibeli. Kalau misalkan itu selesai, apakah simbolik yang sudah mereka jual di maraton berapa tuh 1 sampai berapa itu masih tertempel nggak ke diri mereka? Masih. Lama loh itu untuk membersihkannya. Nah itu yang bagi saya itu berat bagi mereka ya secara simbol. Artinya ya ini kalau bagi saya, mungkin kalau teman-teman Gen Z mungkin saya nggak tahu ya, itu berat untuk membersihkan psikologis, itu berat. Itu kan sebenarnya mereka pura-pura aja sebenarnya itu. Aslinya mereka agak stres juga memanage. Jadi itu Mbak, jadi bagaimana teori ini mengajari kita bagaimana memanage suatu organisasi komunikasi kita ke masyarakat, kepada lawan bicara kita, supaya kita itu kan hidup kita itu penuh manipulasi sebenarnya ya. Iya. Ya, teman-teman kan hidup kita manipulasi. Tanpa manipulasi kita nggak mungkin jadi diri kita. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini saya yakin sekarang menjadi seorang mahasiswa, orang yang berpikir intelektual, apakah masih berpikir intelektual ketika ketemu sama orang tua kita? Terus misalkan, Bu minta uang, karena dalam kehidupan mahasiswa itu uang adalah segalanya. Ibu berpikir tidak bahwa akademisi itu berhubungan dengan pembiayaan. Kalau ibu tidak memberikan pembiayaan kepada saya, ibu berarti menolak akademis bagi ibu, bagi anak ibu. Kan stres toh gitu namanya. Artinya ketika ketemu sama ibu kita jadi seorang bocah kan. Iya, Bu, betul. bayar toh Bu.
ini mau apa ada lasar gitu kan gitu kan, artinya kan itu manipulasi. Tapi ketemu sama teman yang satu organisasi karena kita butuh aktualisasi diri, beda lagi kan. Kita apa namanya, walaupun cuma baca belakangnya, menurut teori ini sepertinya enggak deh. Wah, pokoknya gitu. Jadi artinya itu Mbak, manage komunikasi. Oh, CMM itu seperti Ya. itu ya Pak. Nah, Genzi, ini tuh yang menarik dari tadi itu saya amati. Jadi hebatnya orang ilmu komunikasi itu teman-teman, selain dia pandai dalam berkomunikasi, vokal, dalam speak up, ini hebatnya orang komunikasi itu dia itu bisa menilai lawan bicaranya, baik melalui simbol, gestur, sehingga dia itu mampu menyesuaikan diri dengan siapapun dia bertemu. Ya CMP tadi Iya nggak Mbak. sih, Pak? Jadi mengkoordinasikan meaning, ya. Misalkan maaf ya, apa namanya, laki-laki apa, akhi-akhi yang lagi dicintai oleh ukti-ukti hari ini kan, yang seringkali kalau jam 2 malam tuh SMS ya, atau WA ya. Tahajud, Pak. Ya. Udah tahajud belum? Udah ini belum? Gitu. Ya toh, itu mengkoordinasi meaning tuh. Padahal sebenarnya dia juga gak ngerti juga kan, cuma WA doang kok. Apalagi udah di set ya, jam sekian harus itu. Nah itu artinya itu mengkoordinasi meaning Mbak, CMM tadi. Oke. Jadi Jahat ya komunikasi itu, ya, jahat sih bagi saya. tapi kalau kalian pengen belajar komunikasi tanpa harus ribet banget mengenali teori-teorinya, seperti Bapak Rama ini kan sudah sampai S3 ya Pak ya? Iya. Bahkan sampai S3 untuk memahami teori komunikasi. Tapi hari ini beliau menulis buku yang ringkas, ringan, namun menghadirkan teori-teori itu. Jadi lewat buku ini nih kalian bisa mengambil banyak ilmu yang didapatkan Pak Rama hanya dengan membaca buku ini, ya nggak Pak? Iya. Oke. Baik teman-teman, begitu. Bisa didapatkan di perpus ya Mbak ya kalau mau baca ya? Oh iya Pak. Iya, iya. Oh iya, oke. Ini karena saya akan serahkan ke perpus. Oke, yang banyak ya Pak? Iya, Oh iya. Nah itu teman-teman, nanti teman-teman kalau pengen baca bisa ke perpus atau nanti ada dijual di bookstore terdekat Pak? Hari ini ya teman-teman semua, ini hanya pengalaman bisnis saja ya. Jadi buku saya itu ada namanya Strategi Kreatif Periklanan itu bestseller. Pertama itu saya dapat royalti ya lumayan ya, cukup lumayan. Tapi kesini itu semakin rendah. Kenapa? Saya nggak tahu pembiayaannya berapa. Tetapi ketika saya serahkan ke penerbit, ya penerbit yang menjualkan sesuai dengan saya, itu lebih apa namanya, lebih benefitnya lebih ada gitu ya. Oh. Artinya bukan apa namanya, seorang pengajar juga kan gimana pun membeli buku itu kan harus ya, dan membeli buku juga pakai biaya ya. Betul. Jadi saya sekarang melakukan pembeliannya itu lewat penerbit. Oh. Jadi penerbit itu ada, nanti silakan buku aja tulis aja menjaga makna Surya Pustaka Ilmu, nanti bisa beli di sana. Online berarti ya Pak? Ya, online. Oh, oke. Jadi bisa Tuh, pesan. Genzi, kalau ingin mendapatkan buku ini selain di perpustakaan bisa secara online, tinggal pencet langsung diantar sampai rumah, oke? Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih Ya, Bapak. silakan. Bagi teman-teman pemirsa semuanya, baik yang di IG maupun yang sudah hadir, jika ada pertanyaan nih sekilas tentang novel atau mungkin mau curhat nih, mumpung ada ahlinya, ahli di bidang komunikasi ya, atau mungkin aku ada permasalahan nih sama teman aku nih, gimana ya penyelesaiannya, boleh silahkan yang ingin bertanya bisa unjuk tangan. Kalau yang untuk di Instagram bisa menulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, ini ada door prize-nya loh yang mau tanya, silahkan bertanya. Oh ada nih, oke. Ya, silakan. Mbak, ini untuk mic-nya bisa dikasihkan atau cukup berdiri? Mbak Rini mungkin mic-nya bisa dipinjamkan, perlu tidak? Oh iya, oke. Silakan perkenalkan nama, boleh cerita, curhat, tanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eis Aisyah, mahasiswa S2 dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, oke. Ya.
Oke, tadi sudah dijelaskan, terima kasih atas penjelasannya terkait bukunya, sebuah novel atau beberapa teori komunikasi yang dibungkus dalam sebuah cerita narasi dalam sebuah novel. Novelnya memang cukup menarik. Nah, karena saya belum membaca bukunya ya Pak, saya ingin bertanya salah satu case yang terjadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman. Ini saya tidak tahu apakah lebih tepat ditanyakan ke psikologi atau mungkin ada dalam teori komunikasinya. Jadi saya sampaikan saja. Iya. Jadi Pak, salah satu bentuk komunikasi dengan bestie atau dengan teman itu curhat, itu sudah biasa. Dan curhatnya itu ya apapun dicurahkan, entah yang baik ataupun yang buruk. Nah, terkadang ketika menerima curhatan hal-hal yang mengganggu atau mengusik dirinya itu, entah itu tentang luka masa kecilnya atau tentang masalah keluarganya, cerita relationship-nya, itu menimbulkan kelelahan. Maksudnya lelah dalam artian misal malam menerima cerita itu, beratnya itu bukan berat karena harus menyimpan rahasia, tapi berat telah menerima cerita itu Pak. Berat, dan mungkin kalau di momen ceritanya itu pertama mungkin bingung harus menanggapi seperti apa, apakah harus menunjukkan empati, mendukung, atau tapi misalkan kita tahu ceritanya itu dia itu salah kayak gitu. Terus ya itu yang terjadi itu besoknya seharian itu kayak berat, sudah menyerap energi negatifnya mungkin ya Pak. Iya. Nah, ini saya tidak tahu apakah dalam komunikasi ada teorinya, misalkan kita itu harus bersikap seperti apa ketika menerima curhatan seperti itu sehingga tidak menimbulkan kelelahan mental mungkin. Iya. Mungkin bisa dijawab dari sisi orang ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ya sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang bukan orang yang baik untuk mendengar cerita orang karena saya tahu efeknya. Jadi memang orang mungkin melihat buruknya saya ya. Kalau ngobrol sama Pak Rama tuh kayaknya yang perlu aja, sebenarnya enggak juga. Masalah itu muncul kan karena ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya, sehingga muncul masalah itu kan karena itu sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya kita ingin mengurangi, mereduksi permasalahan-permasalahan kita. Nah, ketika saya menerima suatu masalah orang lain, mereka kan membutuhkan kenyataannya, ya karena kan berharap dan membutuhkan kenyataannya, dan itu disampaikan ke kita. Padahal kita sendiri nggak tahu latar belakangnya, dia ada masalah seperti apa segala macam. Kalaupun misalkan kita sampaikan itu betul, alhamdulillah. Tetapi kan kita nggak tahu, seringkali kita sampaikan ya sesuai dengan nalar kita aja. Ketika kita sudah menyampaikan, saya bilang tadi koordinasi mining, ada yang sifatnya panca indera kita itu masuk ke wilayahnya dia. Maksud nggak Mbak? Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, kamu tuh harus ini segala macam, itu kan pernyataan itu adalah ada juga ungkapan rasa kita ke dia. Jadi kita berharap dia itu seperti itu. Membawa energi gitu ya? Ya, energi saya itu dibawa ke teman ya, lawan bicara saya, supaya dia seperti itu, betul kan? Tapi kenyataannya nggak terjadi. Walaupun yang bermasalah di dia, kira-kira kita kena nggak? Aduh, salah ngomong ya. Kan berat ya gitu ya. Jadi maksud saya koordinasi mining itu gitu. Bagaimana sebuah ungkapan atau informasi yang kita sampaikan kalau kita nggak hati-hati, itu membawa impact kepada kita, ke jiwa kita sendiri sebenarnya. Jadi kenapa dalam Islam itu diam itu menjadi sesuatu yang berharga? Ya tahu ya, bahwa bagi saya ilmu komunikasi terbaik itu sebenarnya berbalik kepada Islam. Ya bukan saya ini ya karena saya mau pelajari itu luar biasa. Islam itu sesuatu yang udah nggak bisa diomongin kata-kata lagi. Sebenarnya teori semua komunikasi ada di situ. Nah, tadi apakah secara psikologi, ingat bahwa ilmu komunikasi itu tokoh-tokohnya kebanyakan dari psikologi. Jadi memang yang diungkap tadi ya, ada namanya assumption theory. Bagaimana kita ingin mengerti dia apa yang dia inginkan itu kita tahu seperti apa. Kira-kira beban berat nggak bagi kita? Beban berat sebenarnya. Kita saja sudah menjadi khalifah di sini, terus kita harus dibebani amanah lagi untuk dia.
Nah, makanya di sini adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, saya masih ingat betul ya, kalau mufti-mufti di Turki itu ketika ingin menyampaikan sesuatu, kalau bukan ilmunya dia nggak ngomong, besok ya saya akan sampaikan. Kalau sekarang saya nggak ngerti. Nah, kebanyakan kita itu sok tahu kalau teman ngomong, iya harusnya kayak gini, harusnya gini. Kita lupa, ada yang namanya kejadian besok, kalau itu salah gimana? Kan jadi celaka bagi dia, celaka juga bagi kita. Nah, di Indonesia itu tidak pernah ada kata tidak apa meneh wong Jawa. Wong Jawa kuwi jarang ngomong ora iso, iki nggak bisa. Itu Kewuh ya, Pak? kewuh. Nah, itu jadi masalah itu. Makanya orang Jawa itu banyak masalah di dalam hidupnya. Coba kita ngeliat orang-orang Barat, dia kalau misalkan nggak bisa loh. Kita menggunakan kata insya Allah loh. Nanti bisa insya Allah. Akhirnya kan konflik sendiri sama temen ya. Nah itu Mbak, ada asepten. Jadi bagaimana sebenarnya bahwa dalam kehidupan kita, supaya kita ingin tahu, kita harus mereduksi dulu. Siapa dia, keluarganya dia, masalahnya di mana, segala macam. Sehingga ketika dia menyampaikan, kita tahu apa yang harus kita balas omongan dia ya. Jadi itu. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, lebih baik apa? Diam. Jadi pendengar yang baik. Ya, jadi pendengar yang baik itu udah beban ya. Saya tuh sering gitu ya. Ini apa namanya di share juga kan. Saya sering kali kalau sama teman ngomong itu saya ngomong, iya. Itu aja teman udah seneng banget loh. Karena yang saya harapkan dia pengen punya relasi dialektika kan. Ada relasi antara kita. Karena dia menganggap kita teman, dipercaya ya sudah. Tapi saya tidak menimbali apa-apa. Bagi saya itu udah cukup meringankan beban dia. Jadi memang berat Mbak, mendapatkan informasi itu berat. Jadi ya saya bilang tadi, paling enak hidup itu ketika kita nggak mendapatkan informasi apapun. Makanya generasi saya itu lebih enak loh dibanding generasi jenengan semua. Generasi saya itu cuma TVRI, RCTI aja harus muter-muter tiang. Kalau sekarang teman-teman semua dapat informasi dengan mudah. Sekarang pertanyaan saya, generasi saya yang banyak masalah apa generasi Gen Z yang sekarang punya masalah? Brewek gitu kan. Ya kan? Coba bayangkan. Kalau saya santai-santai aja loh hidup sekarang itu saya tuh. Ketika ini inflasi segala macam saya santai. Tapi anak sekarang karena informasinya terlalu banyak, berat. Untuk mencukupi kehidupan anak Gen Z sekarang tuh berat ya. Mikir harus ke kafe. Untuk update informasi harus nonton film. Minimal punya Netflix, minimal punya apa? Wah berat. Kalau saya ini aja handphone itu dua itu bukan karena apa-apa, karena kebetulan satu ini memang fungsinya untuk dokumentasi, kebetulan handphonenya yang agak mahalan dikit, kalau kan kebetulan WD3 ya, jadi harus motet-motet. Yang satu ya cuma ini aja dan jarang saya buka gitu. Jadi tapi ingat asisten teori, ketika ada mahasiswa ini teman-teman ya, ketika ada mahasiswa WA saya harus langsung jawab walaupun cuma jawaban ya dan tidak. Itu aja udah menyenangkan bagi mereka. Ya kan? Saya nggak pernah itu misalkan ada mahasiswa jawab WA itu saya jawab besok baru dijawab. Ketika mereka ngirim itu udah penuh dengan ketidakpastian loh. Suruh deg-degan 24 jam bayangin. Kalau saya enggak, karena saya tahu teorinya. Dijawab seperti itu aja udah seneng. Walaupun dalam arti kata saya ngerjainnya pas ngapain gitu ya gitu udah saya taruh itu. Nah itu jadi ada hal-hal ketika kita tahu komunikasi terus menimbulkan rasa nyaman itu memang luar biasa. Makanya kalau zaman dahulu di zaman Aristoteles ada yang namanya kaum sofis Mbak. Kaum sofis itu menjual cara, kalau dalam kita balago ya, menjual cara dia ngomong supaya memikat orang. Makanya kan ada peperangan namanya Aristoteles ya, bahwa berkata baik itu milik semua orang. Nah makanya memang nanti di akhirat nanti lidah kita tuh dikunci karena apa? Kata-kata ini ya, komunikasi ini jahat sebenarnya kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi gitu, jadi memang harus belajar banyak lah. Apapun prodi teman-teman, apapun kajian keilmuan teman-teman, sebenarnya komunikasi itu basically harus dipelajari betul. Gitu Mbak. Jadi kalau saya nanggapnya itu, secara ilmu komunikasi itu ada caranya. Jika untuk menanggapinya mungkin itu kan curhatan besti ya Pak, iya. Mungkin didengarkan sudah cukup. Tapi kalau itu membawa energi negatif untuk dirimu, coba baca deh. Kayaknya di salah satu latar cerita di bukunya Pak Rama ini juga menceritakan bagaimana kita itu menjaga hati dan diri kita sendiri. Karena bagaimanapun dari cerita itu kan memberikan energi yang negatif Pak, iya kan? Iya, bahkan ada di sini Nadira itu kehilangan jurnal itu cerita ketika dia cerita di mana-mana di bukunya dia. Dan buku itu hilang. Itu sebagian kehidupannya hilang karena apa? Semua itu tercurahkan di situ. Itu berat loh, hati-hati. Makanya
ketika kita menaruh informasi apapun di sesuatu itu jadi nyawa bagi kita. Ketika hilang, stres loh. Itu jadi memang gitulah komunikasi. Begitu. Oke, sangat menarik. Silakan dibaca nanti Mbak supaya hatinya terjaga. Karena toksik tapi bestie ya Mbak. Jadinya serba salah ya. Selanjutnya satu orang lagi mungkin. Oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktunya. Di sini nama saya Ahsin Darojat, bisa dipanggil Ahsin, dan saya merupakan mahasiswi dari Bapak Rama, tapi di Fakultas Dakwah. Ya. Oh. Jadi saya izin bertanya Bapak mengenai, jadi kan kalau misalnya bersama teman gitu kita bisa curhat gitu ya, terus kalau rapat gitu kita bisa tatap muka lah gitu. Nah cuman saya kurang tahu di buku ini dijelaskan atau tidak. Dewasa ini kan banyak sekali di media sosial itu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bahkan kita tidak kenal dengan mereka gitu. Nah, melalui teknologi ini, apakah teknologi itu lebih bisa menjaga hati kita antar sesama manusia, atau bahkan adanya teknologi itu mengurangi kita nih kita untuk menyampaikan makna yang jujur dalam apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi, apakah teknologi itu saat ini bisa lebih menjaga hati kita antar sesama manusia, atau bahkan menghilangkan esensial dari makna itu sendiri gitu. Jadi, makna itu sendiri tidak bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Akan banyak juga kalau misalnya kita berkomunikasi di media sosial, kita banyak menutup-nutupi seperti itu, tidak tahu real life-nya itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua itu kan kalau buku ini sifatnya naratif ya, Bapak ya, Ibu. Nah, itu kalau misalnya banyak sekali di luar sana orang-orang itu paham dan juga mengetahui tentang teori komunikasi dan lain sebagainya. Cuman, apakah di buku ini disebutkan atau dijelaskan bagaimana etika berkomunikasi dengan baik? Apakah itu menjadi poin utama atau hanya pendukung saja seperti itu? Jadi itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Itu Pak, Iya, oke. terkait Makasih ya. Jadi yang pertama tadi apakah salah? Jadi pertanyaan sederhana. Yang salah tuh diri kita, media sosial, apa teknologi digital? Yang salah yang mana? Dari tiga itu. Diri kita, media sosial, atau teknologi digital? cara kita menyikapi mungkin Pak. Sebenarnya yang salah adalah subjeknya adalah manusia. Yang salah itu manusia, bukan laki-laki loh ya. Laki-laki itu memang sudah salah itu ya. Bahkan suruh jadi gerbong terakhir kan. Ya. Yang salah adalah kita manusia. Media sosial itu adalah funnel ya, atau media cara kita untuk berkomunikasi. Teknologi digital ya, nggak gimana pun kita harus zamannya, mengikuti zaman, kata Imam Ghazali ya, kita sesuaikan dengan zamannya. Artinya bahwa otonom kehidupan itu ada di diri kita. Apapun semua dalam dunia ini sebenarnya subjeknya adalah kita, pengendalinya kita. Nah sekarang pertanyaannya apakah media digital atau media sosial itu bisa menjadikan sesuatu itu baik untuk kita dan bla 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 segala macam ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Ya. Selama apa yang kita kontenkan itu memang bermanfaat untuk kita. Misalkan contoh, ketika kita apalagi di X ya, saya tuh nggak pernah punya X, karena X bagi saya itu toksik betul gitu ya. Ada aja kita buka itu pengen ngomongin apa, karena itu logika medianya kayak gitu. Media logikanya X itu kita harus harus mengungkapkan sesuatu. Ketika pun saya punya X itu hanya trennya apa sekarang sih, trennya ya, lagi tren itu apa sih, global trennya itu apa sih sekarang? Karena saya harus ngajar ya, trennya harus ada, jadi saya harus mengikuti itu. Artinya saya menyikapi media sosial sebagai teknologi digital untuk suatu informasi. Jadi saya nggak pernah punya masalah untuk itu. Bagi saya media sosial itu bukan alat untuk menceritakan diri kita. Media sosial itu untuk branding personal kita. Supaya apa? Kita membuat pribadi kita terlihat aktual di depan orang lain. Itu penting hari ini, brand personal. Misalkan contoh nih teman-teman di sini ya, foto sedang mengikuti diskusi buku untuk mencerahkan intelektual. Foto, nggak ada masalah kan? Artinya orang baca,
oh, ini si Amran nih, ini ya keren banget ya ngikutin acara-acara beginian. Padahal kan dengan datang ke sini pun santai-santai aja kan. Tapi ketika orang memaknai kan keren kan. Beda ketika jenengan juga suasana panas kayak langit bocor sama Allah gitu. Wah, ada tuh yang nimbali macam-macam itu. Artinya subjeknya kan kita. Betul. Jadi tolonglah teman-teman, media sosial itu bukan menceritakan diri kita secara private. Makanya kalau teman-teman misalkan jadi bukan followers ya, bertemanan saya di media sosial saya tidak pernah bercerita tentang keluarga saya. Saya takut misalkan saya ngupload ya, saya dengan istri saya, dengan anak saya, terus ada mahasiswa atau siapapun gitu ya. Pak, mukanya bapak sama istri kok kayak ketuaan bapak ya, kira-kira sakit hati nggak? Padahal itu kata-kata sederhana tuh. Atau Pak, anaknya kok nggak mirip bapak sih? Wah, apalagi tuh. Daripada kayak gitu kan saya mending nggak usah cerita itu kan ya. Ya ceritanya basa-basi aja gitu ya, ngapain gitu ya. Jadi lebih banyak saya tuh brand personal aja di media sosial. Dan saya ceritakan ke mahasiswa. Karena apa? Banyak ahli media mengatakan bahwa media sosial itu sebaiknya menceritakan diri kita. Kalau saya bermasalah, diri kita itu private bagi kita. Kita simpan baik-baik. Terus yang kemudian yang kedua tentang etika. Ingat, etika itu adalah konsumsi bersama, konvensi bersama. Jadi etika kita orang Jawa mungkin berbeda dengan etika di Medan sana, mungkin berbeda dengan di Sulawesi. Jadi etika itu sifatnya sangat fluktuatif ya, sangat fluid, tergantung kesepakatan konvensi kita bersama. Jadi di komunikasi tidak ada yang namanya etika. Teman-teman yang punya fans maraton mengatakan bejir gitu-gitu, ada sesuatu yang biasa, sederhana. Bagi saya, ya Allah gitu kan ya. Etikanya beda kan, dan saya nggak bisa memaksakan. Kembali kepada circle saya. Kalau dalam bahasanya Bordeaux ada arenanya ya, habitusnya kan berbeda juga kan munculnya. Jadi apa yang dihasilkan berbeda. Artinya di sini nggak bicara tentang etika secara eksplisit, tetapi bicara tentang implisit. Bagaimana seorang dua perempuan, yang satu mempunyai jiwa sangat maskulin, yang satu feminim, tetapi mereka saling menjaga hati masing-masing untuk tujuan bersama, yaitu kemajuan, saling membantu. Sebenarnya saya suka dengan ini, dan ada konflik juga. Base itu harus ada konflik. Hidup tanpa konflik itu tidak bisa memanajemen diri. Jadi kalau teman-teman di sini nggak pernah ada konflik hidupnya, tenang-tenang, itu sama seperti di tempat saya itu ada tuh, di sebelah rumah saya itu daerahnya itu tenang, ada pohon kambojanya. Kalau ramai itu malah saya takut. Ya itu tuh. Kuburan, jadi Pak. ya artinya hidup tuh nggak boleh tenang, harus ada konflik ya dengan siapapun. Misalkan sama istri gitu ya, saya nggak pernah konflik, itu masalah tuh, harus ada konflik. Karena apa? Itu menimbulkan pengertian. Setelah ada konflik kan muncul pengertian kan. Oh maunya ini, maunya itu. Coba kalau nggak ada konflik, hati kita sakit loh. Ya ingat psikopat kebanyakan adalah dari orang-orang yang pendiam. Ya, dia menyimpan dirinya baik-baik, itu psikopat tuh. Makanya sekarang ada film apa itu namanya? Film dari orang-orang Jawa Barat itu, yang psikopat betul, suka bunuh-bunuh tuh. Hah? Apa tuh lupa namanya? Ya, yang suka makan gorengan tuh, yang lagi rame itu kan ya. Itu kan psikopat tuh. Dia orangnya sopan betul loh. Tapi kalau udah bunuh, ngeri. Ya, titik darah apa saya lupa ya. Nanti mungkin teman-teman lebih hafal. Saya pengen nonton itu, cuman belum ada waktu. Nah, jadi moga-moga sebelum turun saya bisa nonton. Jadi itu Mbak, jadi etika itu sifatnya sangat konvensi ya. Kesepakatan aja deh. Kayak sekarang nih ya, kesepakatan kan, duduk bersama-sama itu. Coba ada yang berdiri. Mesti kamu tuh ngapain sih berdiri? Jadi masalah. Coba pindah ke sebelah, berdiri. Nggak ada masalah kan? Nah jadi artinya etika itu tergantung konvensinya, tergantung arenanya. Gitu Mbak, jadi memang keberadaan digital itu kembali lagi bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu ya Pak betul. ya. Nah mungkin selebihnya terkait teori-teori kan kebetulan mahasiswinya Pak Rama ya Mbak, baca Mbak, nanti buat senjata. Apakah itu diaplikasikan dalam perkuliahan seperti Tanya itu? aja, gimana kalau saya ngajar Mbak? Oh mantep Pak katanya. Kayaknya sebagai mahasiswanya wajib baca Mbak, nanti bisa menyerap banyak ilmu. Begitu ya Pak Rama? Baik, para pemirsa sekalian, sebenarnya masih seru kayaknya Pak. Mungkin banyak yang ingin bertanya karena memang ilmu komunikasi itu kan ibaratnya urat nadi dalam kehidupan ya Pak. Jadi dalam berinteraksi dengan siapapun kita butuh komunikasi yang bahkan baik. kalau bayi diem, lahir diem, stres loh ibunya. Kalau diem langsung dipukul-pukulin kan pipinya. Kok nggak nangis gitu nggak ya nangis Pak? sih, Iya betul.
Jadi, namun teman-teman sekalian, kita terhalang oleh waktu yang terbatas, Bapak. Mungkin semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Rama, mungkin dengan karya terbarunya. Kita tunggu, Pak. Iya, insya Allah. Dan semoga buku ini hadir membawa ilmu baru, semangat baru, juga insight yang lebih baik untuk para pembacanya. Seperti itu, Makasih, Pak. Mbak. Mungkin bisa memberikan sedikit kata-kata untuk pemirsa kita, Pak. Iya. Kata-katanya gini, ada pepatah barat yang merusak diri kita. Ini juga seringkali digunakan oleh anak-anak Gen Z. Yaitu kata-kata dulu adalah be yourself. Itu tolong, itu kata-kata itu merusak. Dalam kehidupan kita, dalam komunikasi nggak ada yang namanya be yourself, jadi diri sendiri. Itu nanti jadi psikopat. Ya. Ya. Yang ada adalah be a team, be community, ya, be relation. Jadi jangan be yourself. Jangan teman-teman itu, karena apa? Orang barat itu memang ingin merusak kita sebagai orang timur. Jadi tolong be relation and be success. Baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak Pak Rama, sebuah pesan yang sangat dalam untuk bisa kita bawa pulang. Saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih utamanya untuk Pak Rama, semoga sehat selalu, biar Amin, terus amin, berkarya amin. Ya, beserta sama-sama, keluarganya ya Pak. Ya. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk para mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada sore hari ini. Besok-besok kalau ada acara diskusi lagi bisa hadir kembali ya teman-teman. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang hari ini, tim bedah buku yang sangat luar biasa dalam menyiapkan acara pada siang hari ini. Dan cukup sekian pertemuan diskusi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf selaku moderator. Izinkan saya mengutip satu kalimat dari ulasan buku Pak Rama ini. Mari kita pulang dengan membawa semangat menjaga hati, karena di sanalah suara-suara baru tumbuh dan menghasilkan keharuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.